jujur ya, saya tuh paling berkesan ya angkatan Robi. Terus terang, jujur ini. Kenapa? Mohon maaf Bu, tapi jangan mentang-mentang membantu Ibu ya. Bukan karena apa-apanya. Pertama angkatan dia ini sampai sekarang pun masih terkesannya apa? Masih seperti adik-adik saya gitu loh. Mereka dulu sih manggilnya mami papi ya, sama suami saya juga gitu. Mami papi karena mereka sendirilah yang menjodohkan saya dengan suami saya. Yang paling berkesan juga waktu beliau diangkat jadi OSIS, nangis. Dan sesepuh pramuka Kak Romli. Tim Rescue. Ya, Bu, Kak Romli dulu apa sih? Merpati apa Garuda? Bukan ya? Garuda, bukan Garuda. Apa Pri? Yang Garuda kan Budi Suratma tuh. Nama ibunya Perkutut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Guru Susilawati, yang saya hormati Tuan Guru Sobirin Rasid. Maaf teman-teman, sudah 2 kali acara Alang Bima saya nongol gitu. Kenapa? Karena saya paling nggak bisa kalau 2 beliau ini ada di mata saya, kedengaran di telinga saya hadir, terus saya nggak hadir. Itu saya paling nggak bisa. Karena apa? 2 beliau ini guru yang luar biasa buat saya. Ya tadi kalau Bang Ojan bilang dikerjain segala macam dengan trik-triknya beliau, ternyata begitu saya telaah, ya sama saya juga dapatnya setelah keluar dari SMP. Ternyata beliau-beliau ini guru yang luar biasa. Maaf, banyak ilmu di luar sekolah yang saya dapat justru karena saya merasa bisa bergaul dengan beliau. Maaf. Oh, itu buat Satu-satu contoh yang saya tanya. Main ke rumah biar dapat Siapa yang punya anak di bawah 5 tahun yang masih ngompol? Atau sekarang nih anaknya dikasih pampers, pakai pampers? Ada? Siapa? Nah, salah satu ilmu yang tidak pernah kita dapat tentang itu, tapi saya dapat dari Pak Sobir. Anak saya ini yang cewek, usia 3 bulan sudah nggak ngompol. 2 bulan. 2 bulan dia sudah nggak ngompol. Kakaknya itu karena terlambat saya konsultasinya, itu 6 bulan. Itu hanya ilmu ngompol. Nah, kalau teman-teman menganggap Pak Sobirin dan Bu Susi ini cuma sekedar guru yang kemarin ngajar saya di SMP, kemudian sekarang saya sudah berumah tangga, saya sudah punya keluarga, diabaikan, tolong jangan. Karena apa? Sekarang anak saya tadi nggak mau ikut. Dek, ada Pak Sobirin, asik, aku ikut. Kenapa? Pernah saya tes anak saya itu, Pak, anak saya tolong dibimbing. Ternyata saya ajak berdua ngobrol, kemudian saya temani, kemudian saya tinggal 3 jam nonstop ngobrol berdua dengan anak SMP. Anak saya SMP sekarang. Ternyata begitu dia pulang di perjalanan, ya itu kan guru ayah. Iya, kenapa dia? Luar biasa. Aku bisa bicara dengan gurunya, guru ayahku. Dan bimbingannya itu luar biasa. Nah, maaf kalau teman-teman masih menganggap beliau sebagai guru kita. Bila teman-teman punya masalah dengan anaknya, dengan keluarganya, cari nomor beliau, kontak. Kenapa? Sekarang ini nemuin beliau enak. Beliau sudah purna, guru kita sudah purna semua. Tapi buat kita nggak ada purnanya. Beliau tetap guru kita. Jam berapapun dikontak bisa ketemu. Dulu saya ngejar-ngejar beliau sekedar ngobrol 4 mata aja susah. Nah makanya banyak arti kehidupan yang saya dapat. Bahkan tadi saya bisik-bisik sama Pak Sobirin, Pak, kalau bisa nanti kita ngobrol. Nah, karena apa? Maaf, saya yakin banyak ilmu yang teman-teman nggak punya dari 2 beliau ini. Maaf,
Dulu saya pernah menjegal Bu Susi. Sepanjang perjalanan saya menjegal Bu Susi sebagai guru saya, kemudian saya sadar, oh itu guru saya, itu orang tua saya. Saya kembali, saya minta maaf, Bu, maafin saya. Karena apa? Dua-duanya sudah menjadi orang tua saya. Makanya setiap ada satu lagi yang nggak bisa saya tinggal, Pak Mansur. Kalau saya sudah dengar 3 nama guru kita ini, saya harus ada di situ. Makanya mohon maaf kalau nanti Alang Bima ada acara apa, kemudian saya dengar ada Posabirin, udah saya kejar. Kira-kira gitu. Karena apa? Saya nggak bisa lepas dari beliau-beliau, apalagi Bu Susi. Dan ada teman kita tersinggung. Teman kita tersinggung sama saya. Begitu ngantar Bu Susi vaksin, ya kemudian dikembalikan lagi. Bu Susi cerita pernah diantar pulang sama saya. Loh, kenapa saya nggak bisa? Saya juga harus antar pulang sampai rumahnya. Ternyata teman saya tersinggung karena saya ngantar Bu Susi pulang gitu. Kemudian dia juga, saya juga harus bisa. Saya harus bawa pulang juga Bu Susi, kira-kira gitu. Nah, kira-kira begitu. Penghormatan kita sama guru yang sudah jadi orang tua kita, saya maaf buat kehidupan itu insya Allah ke depannya luar biasa. Jangan setengah-setengah. Guru kita tetap nggak ada bekasnya. Bu Susi dan Pak Sobirin ini luar biasa. Yang bikin saya besar, yang bikin saya tadi. Nah yang saya salut tadi kalau Pak Sobirin bilang, nanti kamu kerja nggak jauh dari kantor orang tuamu. Ternyata benar. Tapi begitu saya minta ramal lagi, enggak. Nanti saya dibilang dukun. Nanti lawannya pesulap merah. Sejak itu Pak Sobirin sudah tidak mau ngeramal lagi. Karena tadi enggak, entah ilmu apa, tapi yang jelas itu bukan ilmu perdukunan. Pak Sobirin itu ada ilmu yang seperti itu. Itu eksak. Ilmunya eksak, bukan ilmu dengan apa gitu enggak. Cuma melihat garis tangan itu, ternyata itu bisa dibaca gitu. Jangan minta sama Narto. Kalau Narto lihat garis tangan, bokek mulu nih orang itu. Tidak gepek. Itu. Nah, terus yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan, ini saya sosialisasi teman-teman. Maaf, kehidupan kita sekarang ini agak rentan dengan bencana. Kehidupan kita sekarang ini agak rentan dengan banjir. Jadi saya sekarang ada di Forum Potensi Jakarta yang isinya relawan-relawan yang ketika ada berita pencarian operasi SAR kita turun. Kalau nanti teman-teman membutuhkan operasi SAR, silakan hubungi 115 atau yang punya kontak saya silakan hubungi saya. Insya Allah kita respon. Dan biayanya gratis, tidak dipungut. Alhamdulillah. Nah, kebetulan Kenapa? kami dari dulu punya planning itu adalah first aid. First aid dalam rumah tangga yang simple. Ya. Sampai sekarang kita belum terlaksana. Boleh. Dan mungkin ibu-ibu saya termasuk saya juga belum tahu bagaimana itu menangani hal-hal yang kecelakaan ringan. Kayak misalnya stroke awal itu ada tanda-tandanya. Kadang pas kemarin saya pernah dapat first aid-nya apa gitu. Terus kemudian kalau ada yang suka berpetualang ketika pengenalan jenis-jenis tanaman yang bisa untuk memberikan pendarahan atau segala macam. Nah kan kita juga nggak tahu bumbu-bumbu di dapur itu apa yang bisa dipakai. Nah mudah-mudahan insya Allah tahun depan Alang Bima tetap solid dan kita mau mengadakan itu first aid itu. Boleh. Alhamdulillah di Forum Potensi Jakarta itu semua unsur ada ya. Mulai dari yang buka jalan escort, kemudian tim ambulannya ada, tim kesehatannya ada, tim pencarinya ada, tim SAR-nya ada, tim hutan gunungnya ada, tim airnya ada, tim lautnya ada. Ya teman-teman, insya Allah lah kalau kita dikontak untuk apalagi untuk memberikan edukasi, ya kita siap, kita seperti itu. Dan yang pasti masyarakat sekarang biasanya terpikir kalau memanggil sesuatu itu harus bayar. Padahal kita dengan modal sendiri, usaha sendiri, menolong seseorang, menolong keluarga korban, yaitu gratis, kira-kira gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Santo ingetin, ya Mas Santo.
Oh ya, first aid ya, tahun depan pakai first aid. Enggak. Saya sedikit ya buat ibu-ibu nih yang sering di dapur, ya. Biasanya agak rentan dengan di dapur itu dengan api ya. Ingat ya, api itu jurusnya cuma 5, ya. 5 menit pertama, ya. Kalau ibu-ibu itu ada api, 5 menit pertama harus bisa padam. Kalau nggak padam juga, masuk 5 menit kedua. Kalau 5 menit kedua nggak padam, tinggal. Karena apa? Kalau api sudah 10 menit, itu suhunya sudah di atas 300 derajat. Nah, kalau sudah 15 menit, suhunya bisa mencapai 600 derajat. Kalau sudah 600 derajat, itu bisa terjadi flash over namanya. Flash over kalau ruangan ini tertutup, ya. Kalau ruangan ini tertutup, katakanlah kita taruh lilin di sini, di sofa ini, itu dalam 15 menit dia akan habis nih sofa. Kemudian merembet ke sofa yang lainnya, di sini sudah penuh asap, maka asap dan api itu akan membuat ledakan. Itu namanya flashover dan suhunya sudah di atas 600 derajat. Kemudian jangan takut dengan tabung gas. Tabung gas itu tidak akan meledak sepanjang suhunya di bawah 1200 derajat. Banyak kan sering lihat di lokasi kebakaran ya, mungkin pernah lihat ada tabung gas sampai gosong. Itu nggak akan meledak. Karena apa? Gas itu, LPG itu dia akan meledak di suhu 1200 derajat. Nah, makanya ketika terjadi kebocoran gas, regulatornya dilepas. Lepas, tabungnya bawa keluar. Nah, memang orang Jakarta karena rumahnya sempit-sempit, rata-rata naruh tabung gasnya di dalam. Harusnya tabung gas itu di luar, pakai selang, masuk ke dalam. Ketika terjadi kebocoran, gasnya bisa keluar langsung. Kira-kira itu. Mungkin itu aja edukasi pertama, gratis, nggak bayar, nggak apa-apa. Ya ingat ya, kebakaran itu 3 kali 5 menit. Ya 10 menit kedua, 5 menit kedua nggak padam, tinggal. Apapun yang terjadi tinggal. Karena itu resikonya nyawa. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Romli, Ketua OSIS SMPN 120 angkatan tahun 1992 mengucapkan selamat ulang tahun kepada tim atau kelompok atau geng Alang Bima alumni SMPN 120 angkatan tahun 1995. Semakin solid, kompak, jaga terus silaturahmi dan tetap berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Alang Bima yang ke-5. Semoga semakin solid dan semakin sukses. Ulang lagi kurang ini. Kurang ini ya. Coba pakai yang keras. Enggak, itu enggak apa-apa. Oh. Jadi ini pegang. Siapa yang mau? Ayo udah. Ya udah aja. Ayo, ulang, coba ulang. Siap. Tadi selamat ulang tahun Alang Bima yang ke-5. Semoga semakin sukses dan semakin solid. Oke. Semoga semakin sukses dan solid itu bareng-bareng. Oh gitu. Ada sosis bareng. Ya. Sosis bareng. 1, 2, 3, action. Selamat ulang tahun Alang Bima